Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita buka pertemuan kita dengan bacaan Ummul Quran. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kita akan menjelaskan masih dalam kaitannya hukuman takzir ya, bahwa takzir bukan hanya dilakukan oleh seorang imam, tapi orang tua termasuk nanti guru itu juga berhak untuk mentakzir terhadap seseorang, karena orientasi takzir lebih pada agar ada kebaikan bagi orang yang ditakzir itu. Kalau harus menunggu imam yang ambil langkah, imam yang harus selalu melakukan takzir, tidak boleh yang lain, betapa banyak dan betapa sibuk nanti tugasnya imam untuk hal tersebut. Karena dibandingkan dengan had dan kisos, di mana bentuk pelanggarannya sudah secara khusus bisa dihitung, begitu ya, takzir ini diberlakukan pada pelanggaran-pelanggaran maksiat dan non maksiat yang tidak ada had dan kafarot di situ, sehingga jumlahnya tidak terhingga. Oleh karena itulah akan menjadi sangat sibuk ketika hanya imam yang menangani permasalahan takzir ini. Qala wa azzara lana nazir sapa abun bapak. Wa in ala senajan sak pendubur sapa abun. Wa in ala itu maksudnya ayah ke atas. Abun, abu abin, kakek, abu abi abin, dan seterusnya. Wa al-haqolan mada'ake bi kelawan abun sapa rafi imam ar-rafi al umma ing ibu. Jadi bukan hanya bapak ke atas, ibu pun bisa. Wa in alat senajan sak pendhuwur sapa berarti nenek juga bisa, ibunya nenek juga bisa, ummu umin, ummu umi umin juga bisa. Jadi ke atas, bapak ke atas, ibu ke atas bisa melakukan takzir. Wa ma'zunuhu lan wong kang den izini abun, aiman tegese wong azina kang izini sapa abun lahu maring man fit ta'ziri ing dalam takzir. Contohnya kal muallimi kaya wong kang mulang. Nah, makanya biasanya wali murid atau wali santri ketika memasrahkan anaknya dalam suatu lembaga, rata-rata akan berkata, saya pasrahkan baik tidaknya anak saya, kalau melakukan pelanggaran dijewer mawon boten nopo-nopo. Ini satu bentuk izin dari orang tua kepada guru, kepada pengasuh untuk mentakzir anaknya kalau dia melakukan pelanggaran. Nah, sebab tujuannya sekali lagi adalah untuk kebaikan anaknya itu sendiri. Soghiron ing bocah kang isih cilik, au safihan utawa wong kang bodho. Bertika bihima sebab oleh nglakoni ne soghiron au safihan ma ing perkara layaliku kang ora patut apa ma. Karena dia melakukan perbuatan-perbuatan yang enggak layak, perbuatan-perbuatan yang secara norma umum itu ditolak. Misalnya sholat pakai kaos, misalnya kaosnya kaos oblong berjamaah di masjid waktu hari Jumat pula dilakukan seorang santri. Betapapun itu bukan maksiat, tapi bahwa perilaku yang demikian itu perilaku yang enggak patut, perilaku yang enggak pantas, maka boleh untuk ditakzir. Karena apa? Zajron, karena nyegah, biar ini kapok, tidak mengulangi lagi. Lahuma maring soghiran au safihan ang sayyi'il akhlaki saking olone pakerti. Nah, disinilah kita juga mengetahui bahwa takzir bukan hanya dijatuhkan atas pelanggaran maksiat, tapi juga kepada hal-hal yang pelanggaran etika, pelanggaran moral di situ. Walil muallimi lan iku kedue guru, takzirul muta'allim utawi nakzir pelajar minhu saking muallim,
Bagi guru boleh mentakzir siswanya. Wa azzara lan nakzir sapa zaujun suami zaujatahu ing istrine zaud. Li haqihi krana arahe hake zaud. Contone kanusuzia iku kaya purike zaujah. Nusus itu maksudnya misalnya suaminya menghendaki, mohon maaf, untuk berhubungan badan, istrinya tidak mau, atau untuk hak-haknya suami yang tidak terpenuhi, maka suami boleh mentakzir istrinya, ya, karena litakdib itu tadi. Lali haqillahi ora krono hake Allah. Jadi bolehnya suami mentakzir istrinya itu untuk hal-hal yang sifatnya haknya suami, bukan untuk hal-hal yang sifatnya hakullah. Contohnya apa? Mohon maaf, ini secara fikih ya, barangkali nanti berbeda dengan pandangan kita selama ini. Sholat itu hakullah. Ternyata seorang istri tidak melakukan sholat fardu. Bolehkah suaminya mentakzir? Jawabannya tidak boleh ya. Meskipun nanti sebagian ulama mengatakan bukan tidak boleh, bahkan wajib begitu. Jadi yang satu mengatakan tidak boleh, satu mengatakan wajib. Tapi menurut mayoritas ulama bahwa suami tidak berhak menghukum istrinya gara-gara istrinya tidak melakukan sholat fardu. Karena apa? Karena urusan sholat hakullah. Kalau hakullah itu nanti yang mentakzir itu adalah al-imam, bukan seorang suami. Wa qadiyatuhu utawi konsekuensine lali hakillah, konsekuensi dari pernyataan seorang suami tidak boleh mentakzir istrinya untuk kemaksiatan pelanggaran yang sifatnya hakullah, konsekuensinya iku la yadribu ora kena mukul sapa zaud ha ing zaujah ala tarkis sholati ing atase ninggal sholat ya. Jadi istrinya ninggalkan sholat, tidak boleh dipukul sama suaminya. Ini konsekuensi logis atau ketalazuman dari pernyataan lali hakillah. Namun wa afta wa fatwa sapa ba'dhum sebagiane fuqaha biwujubihi kelawan wajibe dorbu. Wal aujahu utawi pendapat kang kuat kama kaya pendapat kala kang dawa kehu ing ma sapa Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami iku jawazu wenange dorbu. Jadi bukan haram tapi juga bukan wajib, tapi jawaz. Al-khuruju minal khilaf mustahabun. Jadi di antara dua ekstremisme itu ya, yang satu mengatakan haram, tidak boleh memukul, yang satu mengatakan wajib, harus dipukul. Maka jalan tengahnya yang ini dianggap paling kuat menurut Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami adalah jawaz, adalah boleh. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Wali sayyidilan iku tetap kedua sayyid, kedua pemilik budak, kedua gusti. Takziru raqiqihi utawi nakzir kawulane sayyid. Li haqihi krana haqe sayyid, wa haqqillahi lan haqe Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sayyid dia boleh mentakzir kepada budaknya untuk pelanggaran yang sifatnya hakihi, haknya sayyid, dan sekaligus untuk hal yang sifatnya hakullah. Dengan cara apa orang-orang itu tadi mentakzir? Yakni seorang ayah, seorang suami, seorang guru. Wa inna ma yu'azziru angin mestine nakzir sapa man wong maro kang wis lewat sapa man, yakni itu tadi yang disebutkan tadi abun ila akhirih tadi. Bidorbin kelawan mukul ghairi mubarrihin kang orang nglarakake, dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Gimana kalau begini konteksnya? Seorang guru mentakzir siswanya dipukul, pukulan yang tidak menyakitkan, pukulan yang sekedarnya saja. Ternyata tidak ngefek, anaknya nggak manut, anaknya tetap mengulangi kesalahan yang sama. Ditakzir lagi, sama lagi,
tiga lagi, sama lagi. Terus imam itu, mohon maaf, guru itu kemudian berpikir begini, kayaknya anak ini memang harus dipukul yang lebih nemen daripada sebelumnya. Dipukul sekiranya dia tersakiti betul, karena mungkin hanya dengan itu dia akan jerah. Pertanyaannya, boleh ndak melakukan tindakan itu? Jawabannya, fa'ilam yufid, lamuno ora maedai opo takziruhu nakzire man marro illa bimubarrikhin, kejaba kelawan kang nglarakake. Jadi takzirnya nggak mempan kecuali dengan pukulan yang menyakitkan, sekiranya anggota tubuhnya menjadi tidak berfungsi atau terganggu fungsinya. Gimana menurut fikih? Turika, mongko den tinggal opo takzir. Mengapa? Lianau karena sak temene mubarih iku muhlikun kang rusak. Wa ghairi halih utawi sak liyane mubarih iku layu fitu ora maedai apa ghair. Maka jawabannya, ya sudah, biarkan aja kalau begitu. Dia ditakzir model yang tidak menyakitkan, ternyata tetap. Kalau dia kemudian ditakzir yang menyakitkan, bukankah itu bisa merusak orang lain, dan itu tidak boleh. Maka jawabannya di sini, solusinya adalah sudah, biarkan aja. Kalau dalam bahasa kita, ya udah, doakan saja semoga sadar begitu. Wasu'ilalan den takoni sapa syekhuna rupane Abdurrahman bin Ziyad rahimahullahu taala an abdin saking kawula. Ada satu kasus, ini kasusnya ini dalam konteks perbudakan ya. Ada seorang hamba sahaya, seorang abdun mamlukin kang den miliki aso kang maksiat sapa abdin sayyidahu ing gustine abdin, seorang budak yang tidak taat kepada pemiliknya. Wa khalafalan nulayani sapa abdun amrohu ing perintahe sayyid. Walam yakhtim lan ora gelem ngeladeni sapa abdun hu ing sayyid khidmata misli kelawan kaya leladene padane abdin. Dia tidak mau melayani gustinya sebagaimana yang lain melayani. Pertanyaannya, hal li sayyidi ana ta iku tetep keduwe gustine abdin, ayat riba ta yen to mukul sapa sayyid hu ing abdin dorban kelawan pukulan ghairu mubarrihin kang ora nglarakake. Amlaisa utawa ora ana iku lahu tetep keduwe sayyid apa zalika mengkono dorbu. Pertanyaan berikutnya, wa idza dzaraba lan ing dalem nalikane mukul hu ing abdun sapa sayyidu sayyide abdun dorban kelawan pukulan mubarrihan kang nglarakake, wa rafa'alan lapor sapa abdun bihi kelawan dorban mubarrih ila ahadi hukam syariah maring salah sijine pira-pira hakim syariah, fahalil hakimi ana ta iku tetep ketuwe hakim ayamna utawi yen to nyegah sapa hakim hu ing sayyid anidorbi saking pukulan al mubarrihi kang larakake. Am laisa ana ta ora ana iku lahu ketuwe ahad apa zalika mengkono manu. Pertanyaan berikutnya, wa idza manaa ing dalem nalikane nyegah hu ing sayyid sapa al hakim hakim masalan kelawan umpamane, misalnya hakim mencegah sayyid itu untuk memukul hamba sahayanya, walam yamtani lan ora dadi kacegah sapa sayyid, dan ternyata sayyidnya nggak mau, dia tetap memukul, falil hakimi mongko ana ta iku tetep keduwe hakim ayabi utawi yen to adol sapa hakim al abda ing kawula, wa yusallimalan masrake sapa hakim samanahu ing regane abad ila sayyidi maring gustine abad. Am laisa lahu zalik ana ta ora ana, atau am laisa utawa ora iku lahu tetep keduwe hakim apa zalika mengkono-mengkono pe. Wa bimadza, ini pertanyaan lagi, lan kelawan opo ya biu adol sapa hakim hu ing abad bimisli samani kelawan padane rega ala distaro kang wis tuku hu ing abad bihi kelawan saman
sapa sayyiduhu gustine abet, au bima qalahu utawa kelawan harga kala kang ngucapake hu ing mas sapa al muqawwimuna pira-pira wong kang regani, ataukah dihargai dengan au bima utawa kelawan perkara intahat kang tutuk ilahi maring ma sapa ar-raghibatu pira-pira wong kang seneng fil wakti ing dalam waktu iku. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu ya. Jadi mulai bolehkah memukul? Jika dia memukul menyakitkan, terus sayyidnya itu lapor kepada hakim, ya, bolehkah hakim mencegah sayyid itu? Kalau sudah dicegah tapi ternyata sayyidnya tetap, bolehkah hakim menjualkan budak itu dan harganya, hasil penjualannya diberikan kepada sayyidnya? Jika begitu, pakai standar harga apa? Apakah pakai standar harga umum, ataukah pakai standar di mana budak itu dulu dibeli oleh sayyid, ataukah ditawarkan kepada al-muqawwimun biar dihargai, ataukah kemudian dihargai waktu hari ini, jadi pasarannya berapa begitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu ya. Fa'ajaban ulin jawab sapa syekhuna. Jadi Syekh Abdurrahman bin Ziyad menghadapi pertanyaan itu tadi, beliau memberi jawaban. Idam tanaan alikane moh sapa al abdu kawula, ada seorang hamba yang tidak berkenan, tidak mau. Tidak mau apa? Min khidmati sayyidi, saking ladeni gustine abd. Dia tidak mau melayani sayyidnya. Al khidmata kelawan leladen al wajibata kang wajib alih yang ngatasi abd syar'an ing dalem cara syara. Dengan bentuk pelayanan yang secara syar'i itu hukumnya wajib. Jadi abdnya tidak mau menjalankan tugasnya, ya, di mana tugas ini telah ditetapkan oleh syariah begitu. Maka jawabannya, kalau hambanya nakal model begini, fali sayyidi mongko iku kedue sayyid, maka sayyid boleh ayat riba utawi yen to mukul sapa sayyid hu ing abd. Tujuannya mukul apa? Anil imtinai. Ini ada catatan dalam satu naskah, alal imtina, yang atasnya kacegah. Jadi maksudnya dia memukul itu biar abadnya itu tidak mengulangi lagi. Nah, dia memukul itu, dasar memukulnya sayyid kepada abad itu karena sebagai bentuk hukuman atas enggannya dia melakukan pelayanan itu namanya alal imtina. Jadi memukulnya, sayyid memukul hambanya tadi dikarenakan hambanya nggak mau, maka balasannya dipukul. Bentuk pukulannya dorban kalawan pukulan ghairu mubarrihin kang ora nyatoni, kang ora nglarakake. In afada lamun maedai apa adorbu pukulan al-madhkuru kang den sebutake, sayyid boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak menyakitkan kalau memang itu efektif. Walesalan ora ono, artinya tidak ada hak iku lahu tetap kedue sayyid ayat riba. Apa ayat riba yen to mukul sapa sayyid hu ing abet dorban kelawan pukulan mubarrihan kang nglarakake. Tapi yang jelas seorang sayyid tadi tidak boleh memukul hamba sahayanya dengan pukulan yang menyakitkan. Nah, batasan menyakitkan seperti pertemuan sebelumnya dikatakan adalah pukulan yang dapat menghilangkan fungsi tubuh atau mengurangi fungsi itu. Qalu wa yamna'u lan nyegahu ing sayyid sapa al hakimu hakim min zalika saking mengkono-mengkono dorban mubarih. Dan bagi seorang hakim boleh
dan bahkan harus mencegah sayyid itu. Jadi kamu tidak boleh memukul begitu ya, yang sifatnya menyakitkan. Jadi bagi seorang hakim boleh mencegah kepada sayyid tadi dari perbuatan memukul yang menyakitkan kepada hamba sahayanya. Nah, kalau sudah dicegah ternyata tidak mau berubah gimana? Jadi hakim sudah melarangnya, tapi ternyata sayyid tidak mematuhinya. Fa'ilam yamtani nuli lamuno dadi lamuno ora dadi kacegah sapa sayyid minadorbi saking mukul al-madhkur yang telah disebutkan, yang den sebutake, yakni pukulan yang menyakitkan itu, ya fahuwa mongko utawi sayyid iku kama kaya masalah lau kallafa kang lamuno naklif. Naklif itu membebani sapa sayyid hu ing abet membebani sebentar iku kama kaya masalah lau kallafa kang lamuno membebani sapa sayyid hu ing abet. Bentar, saya buka halaman 32. Membebani minal amali saking tugas begitu ya. Ma ing perkara layatiku kang ora kuat sapa abet ing ma. Bal aula balik utawi dorbu iku aula kang luwih utama. Bal aula balik utawi dorbu iku aula kang luwih utama. Qauluhu idzi dzarbu krana utawi mukul al mubarrihu kang nglarakake iku rubbama yu'ati terkadang nekaake apa ad-dzarbu mubarrih ila zuhuki maling ilangi ruh. Jadi mengapa kok tidak boleh memukul yang menyakitkan? Karena alasannya karena terkadang pukulan itu bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Nah, dari sisi apa pukulan yang menyakitkan itu disamakan dengan tindakan menghilangkan nyawa sehingga kemudian tidak boleh? Jawabannya bijami takhrimi kelawan perkara kang ngumpulake yaiku haram. Jadi ad-dzarbu mubarrih disamakan dengan mayu ati ila zuhu, tindakan yang bisa menghilangkan nyawa. Dari sisi apa? Dari sisi sama-sama haramnya. Sehingga menghilangkan nyawa orang lain, melakukan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa budak tidak boleh, ya. Sebagaimana memukul yang menyakitkan kepada budak juga tidak boleh karena sama-sama haramnya. Qauluhu wa aftalan awe fatwa sopal qadi Husain bi anau kelawan sak temene sayyid. Ini Qadi Husain memberi satu bentuk hukum ya dalam format fatwa. Beliau mengatakan, menjelaskan bahwa bianau kelawan sak temene sayyid iku idza kalafa ing dalam nalikane bebani sapa sayyid mamlukatan ing budak. Ada seorang sayyid memberi tugas kepada budaknya dengan tugas apa? Ma ing tugas layutiku kang ora mampu sapa mamlukah ing ma. Tugasnya yang tidak mungkin bisa dijalankan oleh budak itu tadi.
Jadi Sayyid memberi tugas melebihi dari kemampuan dari budak itu. Fatwanya apa? Qadil Husain. Ana wing saat temene apa tadi? Ana wing saat temene kelakuan atau ana wing saat temene mamlukah. Iku yubau dentul sapa mamluk. Iku yubau dentul sapa mamluk. Alaihi ing atase Sayyid. Jadi yubau alaihi itu maksudnya budak ini dijual. Ya, dijual atas nama Sayyid itu. Jadi dalam bahasa mudahnya dijualkan oleh orang lain, di mana hasil penjualan nanti diberikan kepada Sayyid itu. Ukuran harganya gimana? Bisa manil misli kelawan rego pepadan. Jadi pada umumnya harganya berapa? Ya sudah, budak itu dijual, nanti hasil penjualan dengan harga yang standar itu diberikan kepada Sayyidnya. Bahwa utawi samanil misli, pertanyaannya apa itu harga standar? Iku marego intahat kang notok ilahi maring mas sapa raghibatu pira-pira wong kang seneng. Samanil misli yang dimaksud di sini adalah harga tertinggi dari orang yang menawar. Misalnya kita jual, ternyata yang menawar ada 10 orang. Dari 10 orang itu berapa harga yang paling tinggi? Nah, itulah yang dipakai. Pertanyaannya, penawarannya kapan? Misalnya dari 10 orang itu. Ya. Apakah kemudian yang satu ditawarkan 2020, nanti 2021 ada penawar sendiri? Tentu tidak. Fi dzalika zaman ing dalem mengkono mangsa wal makani lan mengkono panggonan. Ya di waktu itu, di tempat itu. Tidak memakai harga dari luar, ya, orang Indonesia misalnya. Kalau misalnya masih ada perbudakan misalnya ini, terus kemudian disamakan dengan harga yang di Arab, ya enggak begitu. Atau disamakan zaman dulu, ya enggak begitu. Jadi ukurannya adalah fi dzalika zaman, di saat itu dan di tempat itu, berapa penawaran tertinggi dari para penawar atau para yang berminat itu. Itulah nanti samanul misli yang ditetapkan. Intaha was tutuk opo wa afta al-qadi Husain. Faslun fisyali wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.